kepada beliau disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat isya wa tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi pokok dalam kehidupan kita adalah bagaimana mempersiapkan keturunan yang baik. Rasulullah bahkan berwasiat bahwa adibu auladakum qabla wiladatikum. Bentuk memang akhlak anakmu itu sebelum engkau melahirkan. Apalagi tantangan sekarang Bapak Ibu sekalian itu tidak mudah. Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, didiklah anakmu melebihi pendidikanmu karena dia akan menghadapi masa yang lebih berat dibanding apa yang kau hadapi. Olehnya itu dalam agama kalau kita mengkaji secara runtut, ternyata pendidikan anak ini bukan bermula setelah anak itu lahir, tapi jauh sebelumnya. Orang yang melakukan dosa besar atau pelaku maksiat itu disebut sampai 7 keturunan itu masih ada pengaruhnya. Dan itu hadis bahwa ketika ada orang yang betul-betul melakukan kemaksiatan atau dosa besar, maka nanti itu anak-anak keturunannya itu akan terpengaruh. Makanya kenapa dalam memilih pasangan itu ada salah satu syaratnya itu dinasabiha, itu nasab, keturunan, dan itu sangat penting. Walaupun nanti dalam pengkajian agama ada beberapa yang saya biasa bagi bahwa dalam kandungan itu 20%, dalam akikah itu juga 20%. Kemudian anak ketika umur, sejak dia setelah diakikah itu sampai umur 5 tahun itu 30%. 10% itu sebelum akad nikah. Jadi sebenarnya di situ kalau pendidikan anak. Kenapa dibagi seperti itu? Saya mengamati berbagai macam hadis dan juga penjelasan ulama tentang pendidikan anak yang masuk dalam kajian tasawuf, baik itu juga dalam ilmu hikmah maupun hadis-hadis yang dijadikan landasan para ulama sufi dan juga para ulama hukama itu. Pertama, orang saja sebelum berhubungan itu Nabi sudah sampaikan, berwudulah kalian sebelum melakukan hubungan suami istri. Karena ternyata orang yang berhubungan itu tidak akan diganggu jin anaknya nanti ketika dia lahir. Karena ketika dalam berhubungan orang tidak berwudu, maka pasti ada keterlibatan jin di dalamnya. Makanya kalau ada anak yang dia kerasukan, itu kerasukan jin, itu sebenarnya karena orang tuanya tidak berwudu bisa melakukan hubungan suami istri. Dan itu dipastikan kalau dia berwudu kemudian anaknya lahir, tidak mungkin dia akan kerasukan, karena jin tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya mengganggu secara lahiriah. Makanya dari situlah kita dianjurkan untuk berwudu. Ada beberapa hikmah yang lain. Orang yang sudah bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun, kemudian berhubungan secara nyata dengan pasangannya, yang tidak diantarai dengan wudu,
Menurut penelitian Bapak Profesor Dr. Danang Hawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran, bahwa nanti anaknya itu akan kena epilepsi atau penyakit ayam. Ya, dan dari mana sumber penyakit ayam? Itu karena salah satu orang tuanya bermimpi berhubungan badan, kemudian dia bangun berhubungan secara nyata tanpa diantaranya dengan bulu. Itu nanti anaknya akan kena penyakit ayam. Kita kalau ke istilah medisnya itu epilepsi. Kalau orang Bugis bilang sensei menukang. Itu. Walaupun nanti di dalam agama ada doanya itu, ada doanya orang yang kena seperti itu. Kemudian yang kedua, yang paling parah juga itu orang yang melakukan hubungan suami istri 2 kali tanpa diantarai dengan wudhu. Ketika hubungan yang kedua menyebabkan istrinya hamil, maka nanti anaknya itu akan lahir prematur. Itu dianukan, Pak. Sebenarnya waktu berhubungan juga itu dipilih. Termasuk waktu yang baik itu adalah sesudah sholat duhur, tapi bukan Ramadan. Nah ini jadi masalah kalau Ramadan. Jadi sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Ada hadis Nabi mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu hadis isyarat. Kenapa disebut siang hari? Jadi, tapi saya ingin sampaikan sedikit ini. Ada, kalau kita buka fikihnya Imam Malik itu dengan fikihnya Imam Abu Hanifah, siapa yang makan di siang hari di bulan Ramadan secara sengaja, maka itu dia harus mengganti puasa 60 hari, bukan 1 hari ya. Jadi makan ini bukan berhubungan. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu menetapkan itu, bahwa orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan secara sengaja tanpa uzur, maka dia harus mengganti puasanya selama 60 hari. Jadi bukan 1 hari. Kalau Imam Syafi'i, kalau kau makan 1 kali di siang hari itu, makan di bulan Ramadan 1 hari, kau ganti cuma 1 hari juga di luar Ramadan. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu mesti 60 hari, bukan 1 hari. Kenapa? Imam Malik ini menutup jalur mengakali agama. Saya dulu tidak sepakat, kok ada yang beda ini pendapatnya. Karena hanya saya baca kitabnya, seperti ngaji ke ulama fikih, katanya ini kenapa pendapat ada begini. Imam Malik mengatakan kalau membatalkan 1 puasa dengan sengaja, maka itu mesti bayar ganti dengan 60 hari di bulan Ramadan. Ternyata Imam Malik itu punya tinjauan jauh dengan Abu Hanifah. Begini, ketika ada misalnya pengganti baru, kita ada ini, ada pengganti baru masuk Ramadan, tiba-tiba dia mau berhubungan di siang hari, kemudian dia sengaja minum ataupun makan, membatalkan puasanya, baru berhubungan. Berarti berapa yang diganti? Kan cuma 1. Karena dia sudah batalkan memang puasanya, baru berhubungan. Yang mengganti 60 hari itu ketika hubungan ini dia menyebabkan puasanya batal. Jadi kalau makan dulu baru berhubungan, kan 1 kita ganti. Kan gitu. Kalau kita pakai fikihnya Imam Syafi'i kan, bahwa makan cukup ganti 1. Tapi kalau berhubungan, yang hubunganmu itu menyebabkan puasamu batal, maka ganti 60 hari. Jadi cukup dia kali minum dulu baru berhubungan, kan 1 jadi ganti. Kan gitu. Makanya Imam Malik itu menutup jalur itu, bahwa makan dengan sengaja sama dengan berhubungan, ganti 60 hari. Itu dia tutup itu. Nah, makanya itu alasan fikih, Pak. Makanya kalau kita ngaji fikih itu nanti dia hasilnya, oh larinya kemana, gitu kan. Jadi dulu saya tidak sepakat, kok ada pendapat begini. Ternyata Imam Malik itu sudah meninjau dari jauh sebelumnya. Nah, kemudian saya kembali, makanya sebenarnya menentukan waktu itu juga istimewa. Orang yang berhubungan, apalagi kalau pas selesai berbuka puasa, kan saya sudah bahas itu, bahwa ketika orang mampu lakukan itu, hanya minum air putih kemudian berhubungan dengan pasangannya di bulan Ramadan, itu di saat pas berbuka puasa kemudian berhubungan, kemudian istrinya bisa hamil, Imam Ghazali mengatakan besar kemungkinan anaknya itu bisa jadi ulama
atau orang alim. Tapi yang terlambat mohon maaf ya. Cuma kalau Pak Imam tidak bisa karena ditunggu di masjid. Jadi itu Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Itu waktu yang istimewa. Kemudian yang kedua memang adalah sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga adalah waktu-waktu mustajabah. Kemudian berhubungan itu usahakan bukan dalam keadaan telanjang. Itu penting juga saya sampaikan kepada jamaah. Nanti kalau kita masuk ke hikmah itu luar biasa. Kemudian jangan berhubungan kalau ngantuk. Itu anaknya tidak bisa bicara. Sampai 5-6 tahun itu belum bisa bicara. Makanya kalau ada anak itu sudah 5 tahun selalu bilang amma apa lan bercakap itu. Itu dibikin di saat orang ngantuk itu. Dan yang ngantuk itu kan perempuan, tidak mungkin laki-laki. Makanya perempuan ini harus hati-hati. Itu penting saya wasiatkan. Kemudian yang otomatis kan berdoa itu sudah lumrah, yang dianjurkan itu berdoa. Kemudian di dalam kandungan, saya sebenarnya dapat doa itu dalam salah satu kitab di Tabaqatus Sadidatul Kubra. Itu ada di kitab Tabaqat. Ini penting kita ambil, ya. Tapi hafal namanya. Saya punya salah satu sahabat mursyid kami di Jombang. Itu namanya Ki Haji Harik Hasan. Anaknya itu baru berumur kelas 4 SD, itu sudah hafal 3.000 hadis Nabi. Kemudian hafal Quran itu di kelas 3 SD. Dan yang paling parah itu kalau kita hitung-hitung dengan ratingnya anak begitu, dia bisa kehafal kitab tafsir itu di kelas 4 SD. Termasuk tafsir Jalalain itu dia hafal. Itu pada anak kelas 4 SD. Saya tanya beliau, apa doanya sehingga anak seperti itu? Dia itu cuma sampaikan, itu ada di kitab Tabaqat. Tapi itu bukan fikih, tapi ini masuk dalam tasawuf. Ketika seorang wanita hamil sampai 4 bulan kehamilan, suruh tawassul setiap malam ketika sudah sampai 4 bulan. Siapa yang ditawassuli? Pertama, suruh baca ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, kirimkan Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ya, yang wali ini kan 3 dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu 4 wali kutub. Suruh bacakan Fatihah itu, kemudian dia pegang perutnya, kemudian minta kepada Allah supaya berkah kewalian dari 4 wali ini dianugerahkan kepada anak yang dikandungnya. Itu yang amalannya beliau, sehingga anaknya bisa secerdas itu. Sudah dihafal namanya tak? Jadi la hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani al-Fatihah, Syekh Ahmad Ar-Rifai al-Fatihah, Syekh Ahmad Al-Badawi, kemudian Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Sudah hafal? Hafal itu 4 nama. Biasa kalau kita tawassul itu biasa pakai, tapi nama ini biasa tidak masuk. Yang masuk itu Syekh Abdul Qadir Jilani karena memang Sultanul Aulia. Ya, yang 3 ini kadang orang tak kenal. Jadi sebut, insya Allah anak kita kalau lahir itu mendapat keberkahan. Kayak itu namanya bertawassul dengan aulia, para wali-wali Allah. Kemudian ketika anak lahir, itu sebenarnya ada 2 surah yang dianjurkan dibaca di bulan keempat itu. Yang pertama adalah surah Maryam, yang kedua adalah surah Yusuf. Itu cara membacanya, meletakkan Al-Quran di atas perut istri, kemudian suaminya yang baca. Itu 2 surah itu dengan sekaligus dibacakan. Itu di 4 bulan kandungan.
Kemudian usahakan ibunya itu menghatamkan Al-Quran sejak dia mengandung. Mulai 4 bulan umur kandungan suruh memang mengaji. Jadi dia hatamkan Quran, kembali lagi hatamkan, kembali lagi hatamkan sampai anak itu lahir. Supaya anak itu bisa menjadi penghafal Al-Quran kalau dia lahir. Itu mudah. Jadi istilahnya orang tua dulu pasti mulai orangnya bijak. Itu nama masuk. Kemudian ketika anak itu lahir, kalau perintah agama itu walaupun nanti ada perdebatan hadisnya, laki-laki itu diazankan. Ya. Kemudian kalau perempuan itu cukup diiqamatkan. Tapi siapa yang mengazankan? Itu bapaknya. Jangan orang lain. Ada di kitab hikmah. Kenapa bapaknya? Kalau ada ulama jangan suruh ulama. Walaupun ada kiai, walaupun ada orang wali, kita tahu bahwa dia adalah waliullah, jangan suruh. Bapaknya yang kita suruh. Kenapa? Makanya Nabi mengatakan azankan anakmu. Jadi jangan neneknya, jangan juga dokter yang disuruh. Kenapa bapaknya? Ketika bapaknya yang mengazankan anaknya, pasti nanti anak itu akan tunduk ke ucapan orang tua. Pasti itu. Tapi kalau bukan dia yang mengazani, susah nurut anak itu ke orang tua. Bisa dipastikan itu. Makanya kalau ada anak tidak mau nurut ke orang tua, itu faktornya satu, bukan dia yang mengazani ketika dia lahir. Saya pernah tinggal itu di Andi Tondro di Makassar. Tetangga kos itu melahirkan, lari suaminya ke saya. Minta tolong deh, kita azankan dulu. Sudah lahir anak. Saya bilang kita yang azankan. Dia bilang tidak, kita. Saya bilang tidak, kita orang tuanya yang mengazankan. Ambil cukup azankan saja, tidak usah suara keras. Dia bilang tidak, berkahnya saja karena kau kuliah dia dan bazarkan. Saya bilang tidak, pasti orang tuanya. Baru Nabi sih kata, tidak aku hafal. Kalau kau ini jadi masalah ini. Jadi saya disuruh azankan, tapi saya talkinkan azan. Saya bilang Allah, baru dia azankan. Nah, bilang ini lagi tidak beres juga ini. Asal saja tidak tahu. Itu kan kadang-kadang ini Mbak jadi masalah, dan itu memang penting. Kita yang mengazankan, jangan orang yang disuruh. Karena nanti itu anak itu akan tumbuh. Kemudian pas bayi lahir, sebelum dibersihkan, suruh bapaknya memasukkan jari telunjuk itu di langit-langit. Dia gariskan itu sambil baca sholawat. Kemudian tulis huruf shod di paha kanan. Kemudian masukkan lagi di langit-langit, baru tulis huruf do di paha kiri anaknya. Jadi shod itu di paha kanan, huruf do itu di paha kiri, supaya anak itu nanti tidak akan berzina dan tidak dizinahi. Tapi tidak bisa kalau sudah besar. Itu hanya ketika baru lahir. Tulis. Sekarang kan sudah besar. Jadi, ya bikin lagi. Jadi masukkan, tapi baca sholawat itu digaris di langit-langit. Ada juga yang ambil sebelah kanan. Jadi bukan di langit-langit, tapi di sebelah kiri. Kiri dia ambil, baru dia tulis itu huruf shod. Ditulis dengan jari telunjuk huruf shod, kemudian huruf do. Itu siapa yang menulis pada kedua paha anak yang baru lahir itu tidak akan berzina kalau ketika dia besar, dan juga tidak akan dizina. Itu amalannya ketika anak itu baru lahir. Kemudian ibu itu ketika mau menyusui anak, makanya ini penting juga, jangan pakai susu formula. Jangan. Sekarang Cina kan sudah beralih. Cina itu sudah, ini sudah masuk waktu. Terakhir, Cina itu kan beralih sekarang, tidak menggunakan susu tapi pindah ke santan. Makanya kelapa itu sekarang naik sampai 7.000 lebih. Di kontainer itu hampir 8.000 per kilo. Dan itu ditimbang dengan air, dengan tempurung. Karena kenapa? Itu lari semua ke Cina. Karena Cina mengganti susu formula dengan santan kelapa. Itu pengganti susu untuk bayi. Dan itu ternyata, dan memang Pak, sebenarnya saya kemarin dapat di hasil seminar itu, termasuk obat yang paling bagus itu untuk Alzheimer itu adalah kelapa. Jadi itu kelapa yang agak keras, istilahnya orang Bugis kalau kutahuan. Kalau kita mungkin akademiknya kalau baka atau kalau kelapa apa ya, yang itu yang bisa dibikin konde-konde kan itu ya. Kalau begitu,
itu dimakan, itu obat Alzheimer. Alzheimer itu kan semacam pikun. Jadi kalau orang tidak mau lumpuh daya ingatnya, suruh makan kelapa begitu. Makanya di Turki itu sampai 400.000 satu biji. Itu obat Alzheimer. Jadi bukan kelapa muda ya, itu kelapa yang sudah setengah tua. Itu obat Alzheimer. Itu supaya orang tidak lupa ingatan. Tidak, kan ada yang pikun itu. Sebenarnya itu obatnya, obat Alzheimer itu. Dan itu sudah diteliti. Itu hebatnya kelapa sebenarnya. Padahal kita punya di sini kelapa kan banyak, cuma karena tidak dimakan. Itu jadi masalah. Ada juga orang tua dulu jangan makan kelapa kering, nanti cacingan. Padahal itu tidak. Itu justru manfaatnya luar biasa. Santan itu luar biasa ternyata ditemukan sekarang. Ya. Jadi penting saya sampaikan untuk kita, dan insya Allah besok malam kita lanjutkan kajian tentang untuk keturunan. Karena nanti di situ kan kita akan bahas akikah. Kenapa ada anak ketika besar dia tidak bisa berlaku adil? Kenapa itu? Supaya anak kita tidak patah tulangnya. Ada semua itu, Pak. Kenapa tulang kambing itu 160 potongan? Itu persis sama dengan potongan tubuh manusia. Dan dilarang memotong tulang yang memanjang, dan dilarang merambut tulang yang melingkar itu, supaya anak kita tidak patah tulangnya hingga dia meninggal. Makanya sahabat itu tidak ada sejarahnya patah tulangnya. Karena itu ada aturannya dalam akikah, dan ini yang banyak orang tidak pakai. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.